Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini saya masih bisa menyampaikan ilmu kepada teman-teman sekalian dalam rangka memenuhi tugas daripada mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Seiring dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang taat, yang berhak menerima syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, yang terhormat kepada Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam UIN Raden Intan Lampung. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum mempresentasikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nolan Arbi dengan NPM 2021020214 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas A UIN Raden Intan Lampung. Baiklah teman-teman sekalian, adapun materi yang akan saya paparkan dan saya presentasikan yakni terkait instrumen dalam filsafat hukum Islam. Adapun pengertian filsafat hukum Islam, yang mana filsafat dalam Dictionary of Philosophy berasal dari dua kata yakni philos dan sophia. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik itu aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Sehingga filsafat hukum Islam dapat diartikan bahwa merupakan pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam yang baik yang menyangkut materinya, maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menetapkannya di muka bumi ini, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia serta seluruhnya. Lalu yang berikutnya yakni pengertian syariah dan fikih serta ciri-cirinya. Makna harfiah syariah adalah jalan menuju kehidupan. Syariat adalah rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Secara etimologi, syariah berasal dari bahasa Arab, yakni syara'a, yasyara'u, syara'an, wa syara'i'atan, yang berarti jalan ke tempat air. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus dituntut. Sedangkan menurut terminologi, syariat berarti jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia maupun di akhirat. Makna ini meliputi seluruh panduan Allah kepada hambanya. Para rasul menyampaikan kepada umatnya agar diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk akidah, akhlak, muamalah, dan sebagainya. Lalu adapun ciri-ciri syariat yang mana berpusat pada asas-asas berikut. Di sini terbagi menjadi 8. Yang pertama, ketuhanan atau robbaniyah. Yang kedua, universal atau alamiyah. Yang ketiga, menyeluruh atau syumul. Yang keempat, asli dan abadi. Yang kelima, mudah serta menghilangkan kesusahan. Yang keenam, memelihara maslahat manusia. Yang ketujuh, keseimbangan atau tawazun. Yang kedelapan, hubungan erat atau yang disebut talazum antara kaidah dan kehidupan. Lalu yang berikutnya yakni pengertian fikih. Fikih sendiri artinya faham, sedangkan secara istilah fikih adalah pemahaman mendalam para ulama tentang hukum syara yang bersifat amaliyah atau praktik yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih juga diartikan sebagai ilmu yang mengkaji syariat.
Lalu yang berikutnya ada pengertian tasyri'. Tasyri' adalah kata yang diambil dari lafaz syariah yang berarti jalan yang lurus. Secara terminologis, tasyri' oleh para fuqaha diartikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui perantara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Agar manusia itu melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berpautan dengan perbuatan ba'daniyah manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti manusia. Syariat dalam pengertian dipetik kata tasyri' yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah. Tasyri' dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan tasyri' samawi maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan tasyri' wad'i. Dari pengertian yang barusan saya sampaikan memberikan pemahaman bahwa tasyri' merupakan proses pembuatan undang-undang yang diambil dari syariat. Oleh karena itu, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang datang dari Nabi Muhammad SAW belum berarti telah menjadi tasyri'. Sebaliknya, tasyri' juga di dalamnya adalah substansi dari syariat Islam itu sendiri. Mungkin itu saja sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.